Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di channel kita Cerita Seram di Malam Hari. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada malam hari ini saya akan menceritakan pengalaman aneh yang sangat menyeramkan. Sebelum saya melanjutkan ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol like-nya agar kami lebih semangat lagi membuat cerita tentang hantu. Cerita ini diambil dari kisah nyata yang diceritakan langsung oleh narasumbernya. Sebut saja dia Kusut, umur 38 tahun. Waktu itu saya belum menikah. Saya berencana untuk menikahi wanita gadis desa yang sangat cantik rupanya. Persiapan untuk tempat tinggal sesudah menikah pun kami persiapkan. Kami mencari sebuah kontrakan untuk tempat tinggal kami sementara sehabis nikah. Waktu pernikahan pun semakin dekat. Sementara kontrakan belum juga kami dapat yang tepat. Saya menanyakan kepada saudara, teman, dan tetangga, siapa tahu ada rumah kontrakan yang cocok untuk saya. Kebetulan teman saya menginformasikan ada kontrakan yang lokasinya tidak jauh dari rumah saya. Saya pun menanyakan harga kepada pemilik rumahnya. Ternyata harganya pun jauh dari harga kontrakan yang lain. Padahal kontrakan tersebut berada di tengah perkotaan. Dengan tak pikir panjang, saya langsung membayar uang muka kontrakan itu. Sampai di rumah, teman saya menelepon saya bahwa kontrakan itu semua sudah lama kosong. Pada tanggal 17 Februari 2017 pun saya melangsungkan pernikahan yang sangat meriah. Hati saya sangat senang sekali. Sesudah resepsi pernikahan, kami bergegas ke kontrakan yang sudah saya sewa itu. Rasa senang bercampur capek menjadi satu. Malam itu menjadi malam pertama kami di kontrakan. Tepat pukul 1 malam, terdengar suara rintihan anak kecil yang menangis. Di samping kontrakan kami yang kosong. Saya pun terbangun dari tidur saya. Ternyata istri saya pun mendengarkannya, suara rintihan anak kecil menangis itu. Kami berdua menjadi ketakutan. Selang beberapa menit ada suara yang mengetuk pintu kontrakan saya. Saya terdiam dan rasa takut pun muncul kembali. Dengan rasa penasaran, saya beranikan diri untuk mengintip dari sebuah jendela. Ternyata ada anak kecil yang tepat berdiri di depan pintu saya. Berambut panjang terurai menutupi wajahnya. Jubah putih serta bercak merah yang menutupi kakinya. Kaki saya pun bergemetar lemas dan berkeringat dingin. Perlahan saya pergi ke tempat tidur dan menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuh ini. Hingga tak terasa pagi pun tiba. Kami berdua bangun dan menjalankan sholat subuh bersama. Pagi itu saya membeli sarapan untuk kami berdua yang lokasinya tidak jauh dari rumah kontrakan yang saya tempati. Penjual warung makan bertanya kepada kami, "Bapak orang baru ya?" "Iya Bu, perkenalkan saya Kusut. Saya pengantin baru yang menempati rumah kontrakan Ibu Yanti." "Oh, kontrakan 2 pintu yang sudah lama kosong itu ya Pak?" "Iya Bu."
Kok Bapak berani sih menempati rumah itu? Memangnya kenapa, Bu, dengan rumah itu? Sebenarnya rumah tersebut sudah sering disewa dengan orang, tetapi mereka banyak yang tidak betah dengan kontrakan itu karena banyak hal atau kejadian yang menyeramkan di situ, Pak. Dalam hati kusut pun sama seperti apa yang saya rasakan pada tadi malam. Saya akhirnya pun menceritakan kejadian aneh tersebut kepada ibu penjual gorengan. Ibu penjual gorengan seperti merasa ketakutan juga, karena dia juga pernah mengalami hal yang sama dengan saya, diganggui hantu anak kecil. Ternyata asal-usul hantu tersebut adalah anak kurang mampu yang ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Anak kecil itu meninggal karena menahan rasa sakit akibat kelaparan. Orang tua dari anak itu ialah pemulung. Kami di sini sangat prihatin dengan keadaannya waktu itu. Orang tua anak itu pergi meninggalkan anaknya, sehingga anak itu meninggal. Makanya di sini kami sering mendengar suara rintihan anak itu dan suka mengetuk-ketuk pintu rumah warga di malam hari. Sungguh malang nasib anak itu. Saya pun langsung bergegas pulang ke kontrakan untuk memakan sarapan pagi. Setelah sarapan, kami berencana untuk pindah ke kontrakan yang tidak ada penunggunya. Akhirnya kami pun menemui kontrakan yang aman dan tidak jauh dari masjid. Pesan moral yang dapat kita simak dari cerita ini ialah, di mana kita berada, kita harus selalu sadar, menyebut ayat-ayat suci Al-Quran, berdoa agar terhindar dari mara bahaya dan malapetaka, untuk menjadi diri kita lebih dekat dengan Sang Pencipta. Sekian cerita dari saya malam hari ini, dan buat yang mendengarkan cerita ini dari awal, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar kami selalu menyajikan konten-konten yang membuat bulu kuduk merinding. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.